Setiap pagi kita bangun dan membuka media sosial, melihat orang lain dengan karir cemerlang, hubungan bahagia, atau pencapaian spektakuler. Lalu kita melihat diri sendiri. Mengapa aku masih di sini? Mengapa hidupku belum sebaik mereka? Tapi ada satu kesalahan fatal dalam perbandingan ini, yaitu kita membandingkan chapter 1 kehidupan kita dengan chapter 5 orang lain. Bayangkan membaca novel. Apakah adil menilai seluruh cerita hanya dari bab pembuka? Setiap kisah memiliki iramanya sendiri. Ada yang langsung melesat di halaman pertama, ada yang baru menemukan momentum di bab tengah. Hidup kita pun demikian. Filsuf Søren Kierkegaard pernah berkata, "Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards." Kita memahami hidup dengan melihat ke belakang, tapi harus menjalaninya ke depan. Masalahnya, ketika kita terobsesi dengan highlight reel orang lain, kita kehilangan fokus untuk menulis cerita kita sendiri. Secara psikologis, kita terprogram untuk membandingkan diri. Ini mekanisme evolusi. Dulu membantu kita bertahan hidup dengan mengukur status dalam kelompok. Tapi di era digital, insting kuno ini menjadi bumerang. Media sosial adalah museum pencapaian orang lain. Kita melihat foto liburan mewah tanpa melihat hutangnya, promosi kerja tanpa tahu tahun-tahun gagalnya, hubungan romantis tanpa mengetahui konflik yang tidak diposting. Penelitian Universitas Stanford membuktikan 78% pengguna media sosial merasa lebih buruk tentang hidup mereka setelah scrolling. Bukan karena hidup mereka buruk, tapi karena kita membandingkan backstage kita dengan panggung utama orang lain. Seperti membandingkan sketsa pensil mentah dengan lukisan minyak yang sudah di-frame. Padahal setiap mahakarya pun pernah melalui tahap coretan-coretan awal yang berantakan. Mari lihat fakta. Einstein dianggap lambat sampai usia 4 tahun. J.K. Rowling ditolak 12 penerbit sebelum Harry Potter diterbitkan. Colonel Sanders memulai KFC di usia 65 tahun. Mereka semua memiliki waktu biologis atau kronos yang sama dengan kita, tapi waktu makna atau kairos yang berbeda. Dalam mitologi Yunani, kairos adalah dewa momen yang tepat, bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang kesiapan dan ketepatan. Contoh nyata, ada tanaman yang tumbuh dalam 3 hari, ada yang butuh 3 tahun. Tapi keduanya sama-sama indah ketika mencapai puncak pertumbuhannya. Masalah muncul ketika kita menuntut pohon oak tumbuh setinggi bambu dalam seminggu. Lalu bagaimana berhenti membandingkan? Mulailah dengan 1. Buat timeline milestone pribadi. Catat pencapaianmu sendiri, bukan untuk dibandingkan, tapi untuk melihat progres. Seperti video game, kamu tidak bisa langsung ke level 5 tanpa melewati level 1-4. 2. Transformasi envy menjadi inspirasi. Ketika iri pada seseorang, tanyakan, apa yang bisa kupelajari dari jalan mereka? Bukan mengapa aku tidak seperti mereka. 3. Practice chapter thinking. Setiap bulan, tulis. Chapter apa yang sedang kujalani sekarang? Karakter apa yang perlu kukembangkan? Plot twist apa yang membuat ceritaku menarik? Seperti novel terbaik, hidup yang bermakna membutuhkan konflik untuk pengembangan karakter, cliffhanger yang membuat kita penasaran akan masa depan, dan plot twist yang mengubah arah cerita secara tak terduga. Di akhir hayat nanti, tidak ada yang akan menanyakan, mengapa kau tidak secepat si A? Zrenia, mengapa ceritamu tidak mirip si B? Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kau telah menulis ceritamu dengan sepenuh hati? Jadi mulai hari ini, berhentilah membandingkan draft pertamamu dengan karya final orang lain. Hargai prosesmu sendiri dan percaya bahwa setiap chapter, bahkan yang paling kelam, memiliki tujuannya. Karena dunia tidak butuh satu lagi kopi yang buruk.
Dunia butuh versi orisinal darimu.